Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ainur Rosiki. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Saya akan menjelaskan tentang Saat Az-Zari'ah secara etimologi. Saat Az-Zari'ah berarti jalan yang menunjukkan kepada sesuatu. Ada juga yang mengkhususkan pengertian zari'ah dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Akan tetapi, Qayyim Az-Zawjiyah, ahli fikih, mengatakan bahwa pembatasan pengertian zari'ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga zari'ah yang menunjukkan kepada yang kepada yang ditunjukkan. Oleh sebab itu, menurut pengertian zari'ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga zari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang saat az-zari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan fatah az-zari'ah. Namun secara terminologi ada lima pendapat. Salah satunya menurut Al-Qarafi, saat az-zari'ah adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Menurut Syaukani, zari'ah adalah masalah atau permasalahan yang ada dasarnya dibolehkan, namun akan mengatakan kepada perbuatan yang dilarang. Dari berbagai pandangan, bisa dipahami bahwa saat az-zari'ah adalah menetapkan larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Hukum dasar saat az-zari'ah, sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya. Saat az-zari'ah merupakan salah satu hukum dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, saat az-zari'ah adalah salah satu sumber hukum. Tidak semua ulama sepakat dengan saat az-zari'ah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum, berbagai pandangan ulama dalam tiga aspek, yaitu satu, yang menetapkan sepenuhnya, dua, yang tidak menetapkan sepenuhnya, tiga, yang menolak sepenuhnya. Menurut dasar hukum saat az-zari'ah ada empat: satu, Al-Quran; dua, As-Sunnah; tiga, keadaan fikih; dan empat, logika. Satu, Al-Quran. Ada sebagian ayat yang menjelaskan tentang mencaci maki Tuhan atau sesembah agama lain adalah az-zari'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi, orang yang Tuhannya dicaci maki kemungkinan akan mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Dua, As-Sunnah. Salah satu hadis dari Imam Syatibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep saat az-zari'ah. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh
ahli fikih dari Spanyol itu dugaan bisa digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam konteks Za'ad Az-Zari. 3. Keadaan fikih. Di antara keadaan fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan Za'ad Az-Zari'ah adalah menolak keburukan mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan maslahah. Keadaan ini merupakan keadaan asasi yang bisa mencakup masalah urutan di bawah. Sebagai keadaan lain juga bersandar pada keadaan ini. 4. Secara logika. Ketika seseorang memperbolehkan sesuatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang melarang sesuatu perbuatan, maka semestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Fatah Az-Zari'ah. Kebalikan dari Za'ad Az-Zari'ah adalah Fatah Az-Zari'ah. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah Za'ad Az-Zari'ah. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, Az-Zari'ah memang ada yang bilang dan ada yang dianjurkan. Hal ini digunakan oleh Al-Qarafi yang dianggap berasal mewakili mazhab Maliki dan Abu Qayyim Az-Zawzi yang dianggap mewakili mazhab Hambali. Az-Zari'ah ada kalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut Za'ad Az-Zari'ah. Ada kalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu tersebut Fatah Az-Zari'ah. Secara terminologi bisa dipahami bahwa Fatah Az-Zari'ah adalah penetapan hukum atas sesuatu perbuatan tertentu yang ada dasarnya diperbolehkan baik dalam bentuk kewajiban karena perbuatan tersebut bisa menjadi karena terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Namun juga harus digarisbawahi adalah bahwa penetapan Az-Zari'ah serana lebih rendah tingkatannya daripada perbuatan yang menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan sesuatu karena tergantung daripada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuan. Macam-macam Za'ad Az-Zari'ah dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan oleh Ibnu Qayyim mengklasifikasikan Az-Zari'ah menjadi 4 macam. Salah satunya ialah sesuatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan, mafsadah. Hal ini misalnya konsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal-usul keturunan. Namun menurut Syaghibi membagi Az-Zari'ah menjadi 3 macam, yaitu salah satunya adalah sesuatu yang telah
disepakati untuk tidak dilarang, meskipun bisa menjadikan jalan atau sarana terjadinya sesuatu perbuatan yang diharamkan. Menurut pandangan ulama Za'ad Az-Zari'ah, dijelaskan bahwa zari'ah ini merupakan dasar dalam fikih Islam yang dipegang oleh seluruh fuqaha, tetapi mereka hanya beda dalam pembatasannya. Berpegangan pada zari'ah tidak boleh terlalu berlebihan karena orang yang tenggelam di dalamnya bisa saja melarang perbuatan sebenarnya mubah, mandub, bahkan yang wajib karena terlalu khawatir terjerumus ke dalam jurang kezaliman. Baik, sebegitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.